Kemenangan Manchester United atas Tottenham Hotspur di Old Trafford memperpanjang tren positif yang dibangun Michael Carrick sejak mengambil alih kursi pelatih kepala. Skor 2-0 bukan sekadar angka, tetapi penegasan arah baru yang mulai terlihat jelas. United tampil lebih rapi, lebih tenang, dan tahu kapan harus mematikan permainan. 4 kemenangan beruntun dengan rekor sempurna menjadi bukti bahwa Carrick bukan sekadar solusi sementara, melainkan sosok yang benar-benar memahami ritme dan karakter klub ini. Yang membuat hasil ini terasa semakin signifikan adalah konteks lawannya. Tottenham kembali menjadi korban, memperkuat citra Manchester United sebagai mimpi buruk bagi klub-klub asal London musim ini. Bukan karena dominasi membabi buta, melainkan karena efisiensi dan kontrol di momen-momen krusial. Ada pola yang terbentuk, ada identitas yang mulai terbaca. Net Goal Plus kali ini akan mengulas tentang bagaimana Manchester United perlahan menemukan kembali wibawanya dan mengapa tren ini layak diperhatikan lebih jauh. Dalam laga keempatnya sebagai pelatih kepala, Michael Carrick kembali menunjukkan konsistensi dengan menurunkan susunan pemain yang sama, seperti saat menaklukkan Fulham pada akhir pekan sebelumnya. Benjamin Sesko yang menjadi penentu kemenangan di laga tersebut, kali ini memulai pertandingan dari bangku cadangan. Menjelang sepak mula, Carrick bersama manajer Tottenham, Thomas Frank, turut meletakkan karangan bunga untuk mengenang para korban tragedi Munich. Old Trafford pun mengheningkan cipta dalam rangka peringatan 68 tahun tragedi tersebut, menghadirkan suasana emosional sebelum pertandingan dimulai. Manchester United langsung mencoba mengambil inisiatif, seolah ingin meniru semangat menyerang Busby Babes di masa lalu. Baru 30 detik laga berjalan, rangkaian serangan rapi sudah tercipta. Bruno Fernandes membawa bola melewati lini tengah dan mengalirkannya ke Bryan Mbeumo yang melepaskan tembakan keras namun masih melambung di atas mistar. Dominasi United berlanjut sepanjang babak pertama. Casemiro sempat melepaskan tembakan jarak jauh yang diblok dan memantul ke arah Fernandes meski sang kapten gagal memaksimalkannya. Tak lama berselang, Casemiro kembali mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, memaksa Guglielmo Vicario melakukan penyelamatan akrobatik untuk menggagalkan peluang tersebut. Menjelang menit ke-30, penguasaan bola United semakin terasa hingga momen krusial mengubah arah pertandingan. Christian Romero diganjar kartu merah langsung akibat tackle terlambat terhadap Casemiro. Gelandang asal Brasil itu sempat mendapatkan perawatan, namun mampu melanjutkan permainan dan tetap menjadi pusat keseimbangan United di lini tengah. Situasi ini memaksa Thomas Frank melakukan penyesuaian dengan memasukkan Radu Dragusin untuk menutup celah yang ditinggalkan Romero di jantung pertahanan Spurs. Keunggulan jumlah pemain segera dimanfaatkan United sebelum turun minum. Dari sebuah situasi bola mati yang dieksekusi dengan cerdas, Fernandes mengirim umpan mendatar ke Kobbie Mainoo di area tiang dekat. Sentuhan Mainoo sukses mengecoh lini pertahanan Tottenham dan membuka ruang bagi Mbeumo di sekitar titik penalti. Dengan tenang, pemain sayap itu mengarahkan bola menggunakan kaki kirinya ke sudut kanan bawah gawang, membawa United unggul di babak pertama. Di babak kedua, kehadiran fisik Sesko di kotak penalti langsung memberi dimensi berbeda. Di satu momen, Diogo Dalot mengirimkan umpan silang tajam dari sisi kanan yang nyaris dijangkau penyerang Slovenia tersebut. Namun, justru Bruno Fernandes yang muncul tanpa kawalan di belakangnya. Bola muntah jatuh tepat di hadapan sang kapten yang dengan cerdik mengecoh Vicario dan mengarahkan bola kembali ke sudut kanan bawah gawang meski sempat tersentuh oleh kiper Tottenham. Kemenangan ini melengkapi rangkaian 4 kemenangan beruntun Carrick di Liga Premier. Sebelumnya, United sukses menundukkan Manchester City yang berada di posisi kedua di Old Trafford, mengalahkan pemuncak klasemen Arsenal di Emirates Stadium, serta menaklukkan Fulham di kandang sendiri pada pekan ke-24. Terakhir kali Manchester United meraih 4 kemenangan Liga berturut-turut terjadi pada Februari 2024 di bawah Erik ten Hag. Kini, Setan Merah juga mencatat 8 laga tanpa kekalahan di Liga Premier, rekor terpanjang mereka sejak periode Januari sampai Februari 2022 saat masih ditangani Ralf Rangnick. Kemenangan atas Tottenham kembali menghadirkan catatan menarik bagi Manchester United. Hasil ini menandai kemenangan ketiga secara beruntun Setan Merah atas klub-klub asal London.
Sebelumnya, pasukan Michael Carrick juga berhasil menaklukkan Arsenal dan Fulham, dua tim lain yang berbasis di ibu kota Inggris. Rentetan hasil tersebut membuat Manchester United kini mengoleksi 44 poin dari 25 pertandingan Liga Inggris. Ujian berikutnya pun masih datang dari arah yang sama. Manchester United dijadwalkan kembali menghadapi wakil London, West Ham United, pada Selasa 10 Februari. Jika ingin melampaui pencapaian Ole Gunnar Solskjaer di awal masa kepelatihannya yang mencatat 7 kemenangan beruntun di Liga, Carrick harus mampu membawa United melewati 3 rintangan berikutnya, West Ham, Everton, dan Crystal Palace. Salah satu perubahan paling mencolok di bawah arahan Carrick terlihat pada cara United menguasai ruang sempit. Sirkulasi bola menjadi lebih berani dan cair, dengan rangkaian umpan pendek yang cepat dan terukur. Pola permainan ini memunculkan kreativitas serta rasa percaya diri yang sebelumnya jarang terlihat, terutama pada periode akhir kepemimpinan Ruben Amorim di klub. Di saat kepercayaan diri Manchester United terus menanjak seiring bertambahnya kemenangan, situasi sebaliknya justru dialami Tottenham Hotspur. Spurs belum sekalipun meraih kemenangan di Liga Premier sepanjang tahun 2026, hanya mencatat 4 hasil imbang dan 3 kekalahan. Rangkaian hasil tersebut memperpanjang fase sulit yang sedang mereka jalani. Tekanan terhadap Thomas Frank pun kian terasa dalam beberapa pekan terakhir. Kekalahan demi kekalahan mulai memicu keresahan di kalangan pendukung Tottenham Hotspur, dan hasil negatif berikutnya berpotensi memperbesar ketidakpuasan publik terhadap arah tim di bawah kepemimpinannya. Michael Carrick yang kini berusia 44 tahun langsung melakukan serangkaian penyesuaian sejak dipercaya memegang kendali tim hingga akhir musim. Ia meninggalkan formasi kaku 3-4-3 peninggalan Ruben Amorim dan kembali memberi ruang bagi lulusan Akademi Manchester United, Kobbie Mainoo, untuk tampil sebagai starter. Namun perubahan Carrick tidak berhenti pada aspek taktik semata, karena sejumlah aturan internal yang sebelumnya diterapkan Amorim juga mulai disingkirkan. Salah satu kesamaan antara Amorim dan Erik ten Hag adalah kebijakan latihan sehari setelah pertandingan. Keduanya mewajibkan para pemain yang tampil untuk tetap datang ke tempat latihan guna menjalani sesi pemulihan. Pendekatan tersebut kini diubah Carrick. Ia memilih mengembalikan hari libur dalam 24 jam pasca pertandingan, sementara sesi pemulihan dipindahkan ke 2 hari setelah laga berakhir. Keputusan ini menjadi contoh lain bagaimana Carrick mulai meninggalkan pendekatan lama dan menanamkan prinsipnya sendiri. Meski baru menjabat kurang dari 1 bulan, ia sudah membatalkan sedikitnya 5 larangan yang sebelumnya diberlakukan Amorim. Perubahan ini mencerminkan upaya Carrick menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan selaras dengan kebutuhannya sebagai pelatih. Pada era Amorim, pemain dilarang berlibur selama jeda internasional, tidak diperbolehkan membawa makanan ke ruang ganti. Bahkan staf kepelatihan dibatasi dalam memberikan instruksi taktis yang terlalu kompleks kepada para pemain inti. Carrick memilih jalur berbeda dengan melonggarkan sejumlah aturan tersebut demi menciptakan suasana yang lebih kondusif. Selain itu, Carrick juga mempersingkat durasi sesi latihan, namun meningkatkan intensitasnya. Ia turut mengubah waktu kedatangan tim pada hari pertandingan. Sejauh ini, kombinasi kebijakan tersebut mulai menunjukkan dampak positif di atas lapangan, seiring meningkatnya performa dan konsistensi Manchester United. Dengan United telah tersingkir dari seluruh kompetisi piala dan tidak berlaga di Eropa, fokus Carrick kini sepenuhnya tertuju pada Liga Inggris. Jalur menuju 4 besar terbuka lebih jelas. Saat ini, ia memang belum diproyeksikan langsung menjadi pelatih permanen. Namun, jika tren kemenangan terus berlanjut, akan semakin sulit bagi klub untuk mengabaikan jasanya. Pandangan serupa disampaikan mantan rekan setim Carrick, Ben Foster. Dalam podcast Foscast miliknya, Foster menilai masih ada peluang bagi Carrick untuk diangkat sebagai manajer Manchester United berikutnya di akhir musim. Ia menyoroti faktor kedekatan emosional antara Carrick dan klub. Beban lambang klub ini sangat besar di Manchester United, lalu datang manajer baru yang mereka kenal, mereka percayai, dan mereka merasa akrab dengannya seperti seorang teman, ujar Foster. Itulah situasi yang mereka miliki sekarang bersama Carrick. Semuanya terasa ramah. Dia memang hanya manajer sementara, bukan permanen.
Kekhawatiran saya, jika dia menjadi permanen, dinamika itu bisa sedikit berubah. Lanjutnya, Foster kemudian mengingatkan pada pengalaman sebelumnya, termasuk era Ole Gunnar Solskjaer, yang menurutnya juga mengubah dinamika tim ketika status sementara berubah menjadi permanen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa awal Carrick sangat mengesankan. Kita sudah melihat dia mengalahkan Manchester City dan Arsenal. Itu awal yang luar biasa. Dia masih memiliki 15 pertandingan tersisa bersama Manchester United. Jika dia memenangkan 10 dari 15 laga itu, Anda harus memberinya pekerjaan. Tutup Foster.